Kalau Allah itu tunggal mutlak, kenapa Allah menyebut dirinya kita? Jadi seluruh penafsiran Kristen mengenai Alkitab melihat dengan teliti dan mencoba melihat apa sesungguhnya makna pengajaran Alkitab mengenai Allah. Semua itu bermuara pada satu kesimpulan bahwa Allah itu memang unity and diversity. Dan alam ini merefleksikan itu. Dunia ini merefleksikan Tritunggal yang unity and diversity. Ya. Universitas merefleksikan Tritunggal. Apa itu universitas? Dari kata unity and diversity. Dari kata unitas dan diversitas. Ya. Satu dan beragam. Maka cita-cita universitas dari zaman dulu itu adalah apa? Mencari kebenaran yang satu. Mencari kebenaran yang satu di dalam keberagaman disiplin ilmu. Itulah cita-cita universitas. Kalau kadrun-kadrun yang tidak ngerti ini mereka. Tidak ngerti ini. Ya, Valen mana ngerti ini. Ya. Jadi saudara, kenapa eksistensi di dalam dunia ini, apapun yang ada itu, selalu merefleksikan unity and diversity. Karena penciptanya seperti itu. Penciptanya adalah unity and diversity. Satu hakikat Allah. Bukan banyak Allah, hanya ada satu hakikat Allah. Tapi dalam dirinya ada 3 pribadi yang berbeda. Alkitab 1000% mengajarkan itu. Dari satu istilah saja tadi ya. Itu satu aspek saja. Masalah istilah echad yang dibedakan dengan yahid. Tapi kalau kita meneliti kekayaan seluruh Alkitab, di mana mengajarkan Allah Trinitas itu begitu kaya, ya begitu unggul, begitu kaya, begitu berbobot, begitu bermutu. Ya, maka orang-orang yang bilang, Pak MIM saya doakan untuk mu'alaf. Kalau saya menanggapi dari aspek subjektif saya, tidak ada alasan saya mu'alaf. Terlalu indah iman Kristen saya. Doktrinnya terlalu indah. Pengajaran Alkitab Kristen terlalu indah. Allah Tritunggal terlalu indah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terlalu berbobot untuk saya tinggalkan. Terlalu indah untuk saya tinggalkan. Apalagi benefit yang saya dapatkan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus dan tidak ada keselamatan lain di luar daripada Yesus Kristus. Ya, itu secara subjektif. Kalau secara objektif, Allah Bapa pegang saya. Anak yang sudah mati untuk saya di atas kayu salib, darahnya ditumpahkan untuk saya menjadi jaminan. Dagingnya dipecahkan di atas salib menjadi jaminan untuk saya. Lalu Allah Roh Kudus berdiam dalam diri saya. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang berdiam dalam diri saya sejak saya percaya sampai selama-lamanya saya gantikan dengan roh-roh yang lain yang miskin. Saya gantikan dengan jin-jin, dengan tuyul-tuyul. No, itu sama sekali nggak indah ya buat saya. Roh Kudus terlalu agung dan terlalu indah, terlalu berbobot. Ya, terlalu bijaksana bersama-sama dengan saya ya. Jadi saudara, iman Kristen terlalu berbobot, terlalu indah untuk saya tinggalkan ya. Kucing bertelur pun, ya kalau kucing bertelur pun saya tidak akan pindah, tidak akan jadi mu'alaf. Dulu saya pernah berkata, lebih mudah bulan jatuh daripada saya mu'alaf. Saya tambah lagi sekarang, lebih perjelas lagi. Sekalipun bulan jatuh ke bumi, sekalipun planet Mars jatuh ke bumi, saya tidak akan mu'alaf. Karena Yesus terlalu indah, terlalu agung, dan tidak bisa digantikan dari apapun. Tritunggal terlalu indah, terlalu agung. Alkitab saya ini perjanjian lama dan perjanjian baru terlalu indah dan terlalu agung. Pengalaman-pengalaman Kristen saya, bagaimana diselamatkan oleh Yesus Kristus dan begitu agung. Anugerahnya yang cuma-cuma untuk saya, terlalu indah, terlalu agung. Dan juga moral Kristen yang sangat tinggi. Yang menentang poligami. Menentang perjinahan. Ya.
yang menentang segala macam kejahatan dan dosa. Kalau orang Kristen yang hari ini membunuh atau berbuat dosa, itu karena ketegaran hati mereka. Karena memang mereka rusak sendiri. Tapi iman Kristen tidak menghendaki itu. Keindahan moral Kristen yang begitu indah, mana bisa saya tinggal? Keindahan bagaimana saya dengan istri, hanya maut yang memisahkan. Bangun keluarga satu suami satu istri, dengan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan. Begitu indah, begitu agung. Bagaimana saya tinggalkan konsep keluarga Kristen yang begitu indah ini? Lalu saya ganti dengan banyak istri. Istri muda, istri tua. Tempel-tempel. Minimal 4 orang istri. No. Itu bagi saya nggak indah. Ya. No. Saya tidak akan lakukan itu, saudara. Ya. Sudah paham ya? Ya, baik. Dengan demikian saya hentikan pembahasan saya sampai di sini. Saya akan menerima sekarang beberapa orang untuk masuk ke room ini. Tapi saudara harus berbobot ya. Jangan masuk-masuk seperti Valen itu bicara dengkul ya. Saya langsung kick ya. Bicara dan berbobot. Anda boleh serang argumentasi saya, tidak masalah ya. Anda boleh serang argumentasi saya, Anda boleh tidak setuju sama saya, itu no problem ya bagi saya. Tapi Anda harus apa? Harus menyajikan itu dengan berbobot, dengan baik ya. Ya baik, saya terima satu orang sekarang. Yes, 1, 2, 3. Ayo, Bagaimana ya, suara saya, pendeta? Iya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu indah ya. Halo? Meresek, bagaimana? Pak, meresek ya? Ya. Sudah bersih. Sudah. Ya, silakan, Pak. Testing. 1, 2, 3. Bagaimana sekarang? Pak. Halo, Pak. Iya. Pakai headset, Pak. Pak. Ya. Pak Hayat kalau dengar saya perbaiki dulu audio Anda ya. Maksud saya perbaiki dulu mikrofon Anda. Nanti saya masukkan lagi. Kalau bisa gini loh, Pak, pakai headset ya. Pakai headset nanti masuk pakai headset nanti mikrofonnya itu didekatkan ke mulut Anda biar nggak kemeresek ya. Baik, saya terima satu orang lain. Penatua. Salam siang. Ya. Yes, salam siang Pendeta MYM. Ya. Iya, ini menarik ya ketika kekristenan bilang unity in diversity itu ya. Harusnya berarti kekristenan itu meninggalkan kata saya sendiri. Harusnya menggunakan selalu kata kami gitu. Penggantinya itu. Karena Pendeta MYM itu tidak sendiri. Kupingnya Pendeta MYM itu bisa berkehendak, mulutnya Pendeta MYM itu bisa berkehendak, hidungnya Pendeta MYM itu bisa berkehendak gitu loh. Jadi harus dianggap semua itu. Karena bagian-bagian dari kehidupannya MYM itu mempunyai otaknya masing-masing gitu. Berbeda dengan manusia yang umum. Nah, begitu Pendeta. Tolong dihilangkan kata sendiri itu. Iya. Saya tanggapi ya. Iya, boleh. Baik. Jadi ya gini. Saya tidak mengatakan tadi bahwa dunia ini yang selalu unity and diversity itu adalah ilustrasi atau analogi yang persis untuk Tritunggal. Saya tidak berkata begitu. Nah, kalau saya berkata begitu, saya tentu bertanggung jawab untuk menjustifikasi itu dan Anda benar. Jadi saya karena unity and diversity, saya harus berkata kami, bukan aku. Ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu adalah ilustrasi atau analogi. Nah, di dalam teologi Kristen itu kita sudah menolak bahwa ada analogi atau ilustrasi yang persis menjelaskan Tritunggal. Itu tidak ada. Orang bicara air, kemudian bisa berubah jadi es, kemudian bisa berubah jadi uap. Itu analogi yang salah. Orang pakai matahari, ada cahayanya, ada panasnya, ada bulatan mataharinya. Itu analogi yang salah. Jadi tidak satu analogi pun bisa menggambarkan Trinitas. Kenapa?
Karena yang Karena konsepnya belum beres. Sebentar dulu, jangan di itu saya ya. Oke, tadi Tunggu saya kirain selesai nanya baru kenapa itu. Anda saya kasih kesempatan ya. Boleh. Nah, jadi tidak ada satu ilustrasi pun yang bisa menggambarkan Tritunggal ya, karena yang tidak terbatas itu, yaitu Allah, tidak mungkin dianalogikan dengan yang terbatas. Nah, maka yang menjadi poin saya di sini hanyalah bahwa prinsip unity and diversity itu direfleksikan oleh ciptaan. Tentu saja bagaimana ciptaan merefleksikan pencipta yang Tritunggal itu tidak mungkin sempurna. Karena yang terbatas tidak mungkin merefleksikan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan, itu dengan cara yang sempurna. Jadi saya hanya bicara prinsip di sini. Prinsip unity and diversity. Nah, itu yang pertama ya. Kedua, tadi saya bicara dari aspek biblikal bahwa istilah echad dan yahid itu memang konteks penggunaannya itu berbeda. Ya. Echad merujuk kepada kesatuan. Misalnya Kejadian 2 ayat 24 mengenai laki-laki meninggalkan ayah ibu bersatu dengan istri. Keduanya menjadi satu daging. Istilah satu di sana echad yang dipakai. Demikian juga dalam Yehezkiel tadi ketika papan Yusuf dan papan Yehuda dipersatukan, dua papan, itu juga merujuk kepada satu kesatuan, dan istilah yang dipakai juga lagi-lagi echad, ya, bukan yakid. Kalau yakid itu misalnya dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 di mana Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak yang tunggal yaitu Ishak, ya begitu ya. Jadi istilah yakid di sana bukan echad yang dipakai. Nah, berdasarkan itu maka saya katakan sangat konsisten dengan Kejadian 1 ayat 26 ketika dikatakan baiklah kita. Karena memang di dalam diri Tritunggal ada perundingan kekal bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi salah kalau dikatakan saya sedang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada ciptaan itu persis pada Allah. Itu tidak mungkin, itu nonsens itu. Kristen tolak itu. Tapi bahwa refleksi daripada Tritunggal, ketritunggalan Allah, yaitu unity and diversity, kesatuan, ada keberagaman, itu direfleksikan oleh ciptaan. Ya, silakan sekarang. Ya, silakan. Iya, pendeta, mungkin kayaknya ada kesalahan di sini karena dalam penghitungan Ibrani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kata satu itu bukan pakai yahid juga, itu pakai ehad. Nah, kalau misalnya kata pakai ehad di sana, satu ini bergabung dengan apa? Itu pertama. Lalu soal bentuk Tuhan ya memang tidak bisa dianalogikan karena Tuhan sendiri sudah bilang baik ya, di semua kitab suci, ya. Ya, baik di semua kitab suci. Enggak, maksud saya kalau tanya satu-satu. Ya enggak apa-apa, lanjut. Enggak, ini kan ada beberapa premis dari pendeta MM yang aku rasa logical fallacy-nya terlalu kental gitu. Dan ini kasihan untuk umat-umatnya pendeta MM gitu. Bisa apa ya, nanti terkecoh gitu dalam kebenaran. Contoh misalnya Tuhan tidak bisa dianalogikan. Itu bentuknya, tapi keberadaannya bisa. Karena Tuhan sendiri berfirman bagaimana dia menciptakan segala sesuatu sendiri, tidak ada yang membantu, tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Semua kitab suci sepakat untuk hal ini. Kemudian yang menjadi satu daging, itu manusia. Dan itu merujuk kepada bayinya kalau dalam keimanan Yahudi. Kejadian 1 nomor 26 memang ada kata echad di sana? Tidak. Kata kita di sana. Yang oleh keimanan Yahudi, penafsirannya adalah menggunakan perjanjian lama juga atau tanah juga. Di mana dilihatnya? Di Mazmur 82 nomor 6. Enggak, Mazmur 82 satu perikop. Di sana dikatakan Allah yang benar bersidang di antara para Allah yang lain. Berarti ketika kejadian manusia diciptakan, host-host dari bumi dan langit itu sudah ada. Begitu pendeta MYM. Silahkan dijawab. Baik, saya tanggapi ya. Ya, iya, silahkan. Mengenai istilah satu tadi ya. Ya, itu istilah satu echad Anda bilang ya. Tetapi itu sekali lagi membuktikan tesis saya bahwa satu itu pun ya, satu itu sendiri pun faktanya pertama-tama nggak bisa berdiri sendiri. Kedua, itu pertama ya. Artinya gini, mengapa satu adalah satu? Karena ada angka 2, 3 dan seterusnya ya.
Dan kalau kita bicara sebelum 1 itu ada angka 0, dan sesudah 0 itu kita bisa bicara minus ya, minus 1, 2 dan seterusnya. Ya, itu fakta ya. Jadi 1 itu sendiri tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa angka-angka yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, 1 itu sendiri tetap bisa dipecah-pecah. Ya. Setengah tambah setengah jadi 1. Jadi 1 kalau kita mau menggambarkannya sebagai satu ketunggalan mutlak, itu nonsens juga. Itu sesuatu yang, ini saya bicara aspek filosofisnya. Tidak ada itu. 1 tunggal mutlak itu tidak ada. 1 tidak bisa berdiri sendiri tanpa 2, tanpa 3 dan lain sebagainya. Di samping itu 1 itu sendiri pun masih bisa dibagi-bagi. Ya. Setengah tambah setengah jadi 1. Atau 3/4 ditambah 1/4 jadi 1. Atau 1/4 dikali 4 itu jadi 1. Ya. Jadi memang angka 1 itu sendiri sudah mengimplikasikan di dalam dirinya sendiri bahwa dia bukan tunggal mutlak. Ya. Bahwa dia bukan tunggal mutlak. Ya. Jadi saya kira fine-fine saja ketika dikatakan 1 echad. Ya. Saya fine-fine saja ya. Saya sudah mengatakan tadi ya di pembahasan saya, kalau Anda mendengar tadi, bahwa di seluruh dunia ini ya tidak ada satu eksistensi atau being apapun itu yang memang itu adalah tunggal mutlak. Nggak ada itu. Saya belum pernah temukan itu ya. Kecuali memang terdiri dari unity and diversity ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua mengenai itu tadi ya. Anda menyinggung juga kejadian 1 ayat 26 tadi, mengapa tidak, itu bukan echad. Ya, Tuhan di sana kan sedang menyebut dirinya sendiri dengan menggunakan bentuk pertama plural ya, kata ganti orang pertama plural ya, kami atau kita atau lebih tepatnya kami ya. Jadi di sana kalau dikatakan kalau misalnya itu adalah deskripsi bagaimana Allah Tritunggal itu, Allah yang Esa itu mencipta, saya yakin sekali misalnya kalau ayatnya begini ya, kalau misalnya ayatnya begini. Allah yang Esa, Allah itu sedang mencipta begitu ya. Allah sedang mencipta manusia begitu ya. Maka istilah yang dipakai Allah yang Esa, kalau itu bahasa Indonesianya sedang mencipta, saya yakin sekali istilah yang dipakai adalah echad. Tidak mungkin yakid ya. Tapi di situ ayatnya kan Tuhan sedang menggunakan ya, merujuk bagi dirinya sendiri itu kata ganti orang tunggal, kata ganti orang jamak pertama ya. Maka dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. No problem itu, tidak masalah itu. Ya, tidak ada masalah buat saya. Ya silakan saja, silakan. Ya gini, Pendatua, sebentar ya, saya potong ya sedikit ya. Kalau interaksinya begini ya, saya senang, saya fine-fine saja, saya menikmati, tidak mungkinlah saya marah ya. Tapi kalau motong-motong lalu ada hal-hal yang seperti Valen kemarin bicara dengkul ya, mungkin saya marah begitu ya. Ya lanjut. Iya pendeta MYM, aku juga tergantung reaktif sih. Kalau misalnya aku dipotong, aku akan motong balik. Aku nggak akan pernah melarang yang mau dialog sama aku gimana. Aku serahkan kepada dia maunya kayak gimana begitu. Nah kalau misalnya mau begini ya mari kita tanggapi ya. Soal echad dan juga yahid ini semua bahasa punya padanannya. Arabik punya ahad dan wahid. Dan Yunani pun mempunyai hal tersebut. Ada heis dan monos. Perhatikan Yakobus 1 nomor 25. Di sana dikatakan bahwa Tuhan kita itu Esa. Apakah menggunakan kata heis? Tidak, dia menggunakan kata monos. Artinya apa berarti? Tunggal di sana. Tuhan kita itu tunggal. Yakobus sendiri berkata begitu di Perjanjian Baru. Nah, jadi hal ini sudah disampaikan oleh siapa? Oleh Yakobus. Perjanjian Baru itu disebut tunggal Tuhan itu. Lalu angka 1 tidak bisa berdiri sendiri. Tapi apakah kata setengah, 0,5, 0,3 digunakan oleh Tuhan dalam menjelaskan eksistensinya? Kan enggak. Maka dari itu angka 1 yang merepresentasikan eksistensinya angka 1. Itulah kenapa dalam Yahudi angka 1 menggunakan kata echad. Echad, Taim, Salos, Arba, Hames, Ses, Seva, Semon, Tesa, Eser. Itu sampai 10 itu.
Dan kata satunya apa? Ehad. Sayang sekali bukan Yahid. Nah, ini yang membuat kekristenan nggak bisa lagi untuk terutama yang non Hebrew ya, untuk yang non Hebrew nggak bisa lagi untuk mengotak-atik kata ehad ini. Karena udah ada sendiri. Misalnya pengen kesatuan, ahadot. Nah, itu baru kesatuan. Ehadot. Nah, itu baru kesatuan. Jadi ada apa? Ada kata taf di belakangnya untuk menjadikan ehad ini berubah bentuk katanya menjadi kesatuan seperti yang diinginkan kekristenan. Tapi sayang kalau ehad satu, kalau ehadut baru kesatuan. Gitu pendeta. Lalu kemudian soal apa? Ini yang mesti diterima kenyataannya. Dari sekian banyak yang pendeta jelaskan tadi, pendeta hanya menggunakan analogi-analogi dan penjelasan-penjelasan pribadi yang tidak tertulis dalam biblosnya itu sendiri. Ini menyebabkan apa? Mesti diterima kenyataannya. Keimanan kekristenan itu datangnya dari tafsiran, dari penjelasan. Keimanan kekristenan tidak datang dari yang tertulis, tidak datang dari letterledge. Itu pendeta. Makanya keimanan kekristenan itu kuatnya di hermeneutikanya. Tapi ketika kita sudah main by verses, waduh, di situ kekristenan akan lemah sekali. Tidak akan terlihat sama sekali Tritunggal di sana. Dan yang terakhir yaitu pendeta, jika ingin disebut Tuhan itu tunggal, Yakobus sudah merepresentasikan itu di Yakobus 1 nomor 25. Silakan. Ya, baik, saya tanggapi. Suaranya nggak ada. Salah. Ini masih nggak ada suaranya ya. Masih nggak ada. Masih nggak ada. Coba tanya yang live comment deh, masih nggak ada ini. Tadi aku salah bukan Yakobus ya, Yudas 1 nomor 25. Yudas 1 nomor 25. Kemana nih? Iya, kawan yang aku kasih dan cintai. Pendeta MYM sayangnya sedang ini ya, terputus koneksinya ya. Jadi sinyalnya nggak masuk. Nah, ini berarti yang kedua kalinya aku mewakili Pendeta MYM agar kawan kekristenan sering belajar, jangan alergi dengan linguistik original teksnya. Karena di sanalah kebenaran berada. Ini aku sudah, ini tanggung jawab ini. Ini lagi tanggung jawab ini. Ya untuk kawan kekristenan juga ya. Sebagai muslim yang baik, jadi kita tunggu aja dulu Pendeta MYM untuk masuk lagi ya. Karena sinyalnya ini ada masalah sedikit. Nggak apa-apa. Nah, tadi juga sempat dibahas ya sama
soal poligami posisinya begini sekarang. Tanpa istri kedua dari Salomo, Yesus itu nggak akan ada. Jadi harus berterima kasih kekristenan terhadap poligami. Tuh. Iya, Elohim itu jamak, tapi ketika Elohimnya jamak itu di belakangnya Aserim, ada Aserimnya, Elohim Aserim, atau ilah-ilah yang lain atau Tuhan-Tuhan yang lain. Begitu my brethren. Ketika Elohim ini disebatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Elohim itu berubah menjadi tunggal. Untuk kekristenan yang di MYM, sabar, ditahan Roh Kudusnya, jangan terguncang. Kita masih menunggu pendeta MYM. Nah, ini udah masuk ya. Masih loading ya. Ya. Ya, apa suara saya jelas? Cakep, suara udah jelas. Halo? Lagi. Lanjut, pendeta. Yuda 1 nomor 25 ya. Bukan Yakobus. Saya enggak tahu ini masalah apa tadi. Saya mau tanggapi yang kedua dulu tadi, ya. Jadi gini, boleh. Anda berkata tadi bahwa kalau Kristen diperhadapkan teks by teks itu akan rontok begitu ya. Itu tesis Anda ya. Ya. Tetapi asumsi paling mendasar dari pernyataan semacam ini sebetulnya mengatakan bahwa penafsiran itu tidak penting begitu. Tetapi tidak ada yang namanya itu membaca teks apapun yang tidak melibatkan penafsiran. Ya, Anda tidak bisa datang kepada satu teks itu ya, lalu tanpa satu presuposisi apapun, tanpa satu asumsi mendasar apapun, lalu Anda baca saja begitu bulat-bulat teks itu, lalu tidak ada penafsiran, lalu Anda membuat kesimpulan. Tidak. Itu sama sekali nonsens itu. Semua teks itu dibaca melibatkan penafsiran. Dan waktu dibaca melibatkan presuposisi seseorang. Ya, saya jelaskan ini ya. Sebentar saya cek suara saya bagus apa enggak ya. Bagus, jelas. Ya, baik. Baik, saya lanjut. Jadi, misalnya waktu Anda datang membaca Alkitab, itu Anda datang membaca Alkitab itu bukan dari null hypothesis, itu istilahnya. Null hypothesis itu artinya dengan satu worldview yang kosong sama sekali di kepala. Tidak ada itu. Anda sudah mempunyai satu perspektif Islam di kepala Anda ketika datang mendekati Alkitab dan membaca Alkitab. Nah, berarti Anda membaca Alkitab dengan presuposisi Islam. Itu jelas itu. Sama juga ketika saya membaca Al-Quran Anda, saya tidak bisa melepaskan presuposisi Kristen saya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Lalu ketika saya membaca Quran Anda nanti dikatakan Yesus hanyalah Nabi saja, itu langsung presuposisi saya itu menolak. Ya, Anda pun sama, presuposisi Islam Anda pakai ketika Anda membaca Alkitab. Itu pertama. Kedua, ketika Anda membaca Alkitab itu melibatkan penafsiran. Semua itu orang menafsir, ya. Interpretation, ya, interpret ya. Itu. Maka di dalam teologi Kristen itu ada ilmu hermeneutika, itu ilmu menafsir, ya. Jadi menafsir ini adalah sesuatu yang niscaya dilakukan oleh orang-orang ketika membaca teks. Itu sebabnya kalau Anda sekolah, ya, Anda membaca buku, lalu ditanya oleh guru dalam ujian, jelaskan apa yang Anda baca. Apa yang Anda jelaskan dengan teman-teman sekelas itu ada beda-beda. Ada yang sama kalau penafsirannya sama terhadap bacaan, ada yang beda. Seperti itu. Kalau apa yang Anda baca itu tafsirannya sama dengan yang dipegang oleh guru Anda, maka Anda mendapat nilai 10. Kalau berbeda dengan tafsiran yang guru Anda itu terima, maka itu menjadi sesuatu yang menyebabkan nilai Anda itu menjadi diberi nilai rendah begitu. Jadi yang namanya presuposisi dan tafsiran itu selalu ada ketika orang membaca satu teks. Nah, maka begini. Yang kedua sekarang begini penjelasan saya. Ketika membaca Alkitab itu, kita tidak bisa melepaskan satu teks itu dari konteksnya. Ya, teks itu ada pada satu konteks tertentu.
Misalnya juga kalau bicara kata, satu kata dipakai itu ditempatkan dalam konteks tertentu. Kalau kata yang sama nanti ditempatkan dalam konteks yang lain, artinya bisa berbeda. Ya, maka bagi saya nonsens kalau hanya debat teks ya, teks by teks begitu. Kalau konteksnya beda gimana? Saya kasih satu contoh sederhana sekarang. Saya menggunakan istilah makan, ya, dalam kalimat misalnya gini. Saya mengajak teman-teman saya untuk makan siang bersama. Nah, istilah makan di sana itu pastilah maksudnya itu makan makanan ya, dimasukkan ke mulut, dikunyah, masuk ke perut begitu. Itu makan. Itu jelas itu. Kalau saya berkata, saya mengajak teman-teman saya makan siang di restoran ya, misalnya restoran Chinese atau restoran Jawa. Tapi kalau istilah makan saya pakai dalam konteks berbeda, nanti artinya berbeda. Misalnya saya berkata, saya mau menghardik atau memarahi orang atau staf saya yang sudah makan uang gereja. Saya akan marah kepada dia nanti. Dia sudah makan uang gereja. Nah, istilah makan di sini sudah beda konteksnya. Tidak sama dengan makan yang pertama tadi. Kalau makan yang pertama itu dalam pengertian biasa, makanan masuk ke mulut, dikunyah, masuk ke perut, ya. Tapi makan dalam pengertian yang kedua ini artinya itu korupsi. Dia mengkorupsi uang gereja, makanya saya mau marah kepada dia. Nah, maka tidak sesederhana itu bicara teks by teks. Lihat satu kata atau satu kalimat atau satu ayat itu ditempatkan dalam konteks apa. Misalnya, yang kemarin bahkan itu Ade Armando sendiri, itu saya anggap bisa kepleset ya, memplesetkan iman Kristen masalah pedang itu. Kalau kita bicara waktu Yesus berkata, ya, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi untuk membawa pedang. Kalau dibaca dengan tepat pada konteks yang tepat, itu maksudnya dia memisahkan antara orang yang percaya kepada dia dengan yang bukan percaya. Memisahkan ayah dengan ibu, memisahkan ayah dan anak-anaknya, memisahkan orang-orang yang berkeluarga oleh karena iman kepada Kristus dan yang lainnya tidak beriman kepada Kristus. Itu maksudnya. Jadi tidak ada indikasi apapun Yesus di sana itu memerintahkan untuk angkat pedang lalu bunuh orang. Ya, tidak ada itu. Nah, ini yang saya maksud. Maka kami membaca Alkitab tidak seperti misalnya Anda ya membaca Al-Qur'an yang Anda mungkin butuh teks by teks ya begitu ya, menafsirkan satu teks tersendiri saja terlepas dari teks-teks yang lain, terlepas dari konteksnya. Kami membaca Alkitab tidak seperti itu. Nah, maka kesimpulan saya sebelum saya menyerahkan kepada Anda, saya jawab dulu masalah Yakobus nanti ya. Jadi gini, ketika orang Kristen mengatakan Allah itu Tritunggal, kita di samping meneliti kata-kata misalnya tadi Echad dan Yakid, kita juga meneliti teks-teks Alkitab berdasarkan konteksnya, kita gali semua itu dari Kejadian sampai Wahyu, dan kita tiba pada kesimpulan bahwa Alkitab memang mengajarkan Trinitas. Dan kalau misalnya Anda mungkin pernah membaca buku saya ya, tapi Anda tentu tidak akan membaca buku saya ya. Misalnya yang menjelaskan tentang Allah Tritunggal, pokok itu saja, itu mengutip begitu banyak bagian Alkitab. Karena tidak bisa kita tafsir satu ayat saja, satu kata saja, satu teks saja, tidak bisa. Jadi seluruh bagian Alkitab itu kita tafsir sepenuhnya. Ya, kita banding-bandingkan, lalu kita membuat kesimpulan. Ini cara orang Kristen membaca Alkitab. Ya, jadi kita tidak pakai teks by teks begitu, hanya satu teks saja lalu kemudian diperdebatkan itu saja untuk mengambil kesimpulan. Kita tidak pakai itu. Ya, itu tidak relevan untuk iman Kristen. Ya, yang terakhir sekarang mengenai tadi istilah ya, yang Anda bilang tadi itu istilah mono ya. Saya belum mengecek ini ya, apakah Anda benar itu atau tidak ya, karena saya tidak pegang sekarang Alkitab bahasa Yunani, dan juga kalau saya masih membuka-buka ini takut nanti ada gangguan atau apa lagi ya. Ya. Istilah mono ya, itu mono berarti satu atau tunggal ya. Tetapi apakah istilah mono itu ya memang menunjukkan
satu kekhususan atau keunikan seperti istilah Ibrani Yakid dan Ekad dipakai. Ya, saya rasa Yakobus ketika menulis itu dia tidak sedang menjelaskan bagaimana Allah itu ya digunakan dalam satu terminologi tertentu ya yang selalu konsisten itu dipakai, sedangkan dalam terminologi yang lain yang juga sebetulnya artinya satu atau satu yang juga artinya satu tidak dipakai ya, itu digunakan di dalam Alkitab Ibrani ya. Tapi di sana Yakobus itu spiritnya hanyalah mau menyatakan bahwa Allah itu satu. Ya, memang orang Kristen percaya Allah satu ya. Kenapa Allah satu? Karena memang di luar Allah Tritunggal tidak ada Allah yang lain. Dan Allah Tritunggal ini bukan Allah yang bisa dipisah ya. Bapa, Anak, Roh Kudus bisa dipisah-pisah, bisa dibagi-bagi. Bukan seperti itu. Allah Tritunggal memang adalah satu Allah yang nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa dipisahkan ya. Tetapi satu Allah ini, yang satu hakikat Allah ini di dalam dirinya ada 3 pribadi yang berbeda. Maka istilah mono di sana fine-fine saja, tidak masalah, karena memang satu Allah. Dan Yakobus di sana tidak sedang seperti Alkitab Ibrani itu membedakan penggunaan Ekad dan Yahid. Ya, seperti itu. Maka kalau saya berkata begini, ya, ini dalam konteks Indonesia ya. Kalau saya berkata, saya percaya kepada Allah yang tunggal. Itu benar, fine-fine saja, memang Allah satu. Atau kalau saya berkata, saya percaya kepada Allah yang Esa. Fine-fine saja, apa masalahnya? Saya kan tidak sedang menjelaskan tentang unity and diversity di sana. Saya hanya sedang menyatakan bahwa Allah itu hanya satu. Jadi Yakobus konteksnya seperti itu. Jadi dia menggunakan istilah mono, no problem dong. Dibedakan dengan bagaimana Alkitab Ibrani tadi, memang jelas konteksnya itu. 2 papan jadi 1, Ekad. Suami istri jadi 1, Ekad. Bukan Yakid yang dipakai. Jadi memang beda konteksnya kan. Seperti itu. Bagaimana Yakobus menggunakan mono, bagaimana Ibrani menggunakan Yahid dan Ekad. Begitu. Lalu Anda tadi juga terakhir ini, sebelum saya kasih Anda waktu, Anda berkata tadi, itu merujuk kepada bayi ya, atau anak ya. Maafkan kalau saya salah tangkap pernyataan Anda bisa koreksi saya nanti ya. Betul. Suami lanjut. dan istri menjadi satu. Ya, lalu Anda merujuk kepada satu bayi. Itu teks itu tidak merujuk kepada itu. Teks itu betul-betul merujuk kepada, ya kan bunyinya begini. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi laki-laki bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang menjadi satu daging di sana adalah suami istri itu. Saya tidak melihat sesuatu indikasi lain bahwa itu merujuk kepada anak yang dilahirkan atau bayi yang dalam perut perempuan. Tidak ada itu. Tidak ada seperti itu. Ya, silakan. Ya, silakan. Iya, thank you waktunya, Pendeta MYM. Memang menarik ya, kalau misalnya kita melihat dari bagaimana kekristenan itu mengimani apa yang tertulis. Posisinya begini sekarang. Ketika mau tadi yang analogi yang pertama, saya mengajak makan orang-orang, lalu kemudian ada analogi kedua yang saya mau menghardik orang yang makan uang gereja. Nah, posisinya yang saya mengajak makan orang-orang ini, apakah tertulis di tempat lain bahwa makan ini adalah makan yang lain tuh ada nggak gitu tertulis? Ada nggak dijelaskan lagi gitu di dalam yang tertulis ini? Kalau misalnya nggak ada penjelasan lagi mengenai makan gitu, tidak ada rujukan yang otoritasnya, maka kita juga susah sendiri. Maka dari itu kita mesti berangkat kemana? Ke KBBI. Kita lihat nih makna tersirat dari makan itu apa? Seperti itu. Kita kan punya KBBI, itu otoritas. Begitu juga dengan kitab suci tentunya. Semaksimal mungkin dalam konsep ketuhanan terutama Pendeta MYM, penafsiran harus datang dari dalam otoritas-otoritas yang ada di dalam skripturnya sendiri. Jangan dari di luar skriptur. Karena ini jatuhnya nanti menyumpalkan kata-kata pribadi kepada mulut dari orang-orang otoritas yang ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Ini kan kejahatan jatuhnya.
Contoh ya, penyumpalan kata yang terjadi dalam kekristenan. Tidak ada otoritas-otoritas dalam perjanjian baru baik perjanjian lama yang mengatakan Tritunggal, ilah menjadi manusia, sembahlah firman, sembahlah roh, atau mengganti hari Sabat menjadi ibadah hari Minggu. Itu nggak ada sama sekali. Itu datang dari luar scripture, datang dari di luar tokoh-tokoh scripture-nya itu. Nah, di sini fatalnya. Ini membuat apa? Terjadi perubahan yang masif antara konsep ketuhanan tokoh-tokoh perjanjian lama perjanjian baru dengan kekristenan 2022. Ini terputus, putus gitu. Maka dari itu balik lagi lemah. Sedangkan Al-Qur'an, kami tafsir itu Quran bil Quran atau enggak Quran bil hadits. Quran bil Quran apa maksudnya? Menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah dengan perkataan Allahnya sendiri. Kalau misalnya tafsir Quran bil hadits apa maksudnya? Menjelaskan perkataan apa yang dikatakan oleh Allah dengan perkataan otoritas dari setelah Allahnya itu sendiri. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kalau dimau. Kalau misalnya di dalamnya sudah tertulis dari tokoh-tokohnya, misalnya contoh Stefanus ketika menerangkan pewahyuan yang diterima Musa, bahwa yang diterima Musa di Gunung Sinai itu adalah firman-firman dari malaikat-malaikat, maka itu yang benar. Stefanus yang ngomong. Maka tidak ada Tuhan bertemu langsung dengan Musa. Tapi Musa bertemu langsung dengan malaikat-malaikat. Itu bisa dilihat di Kisah Para Apostolos 7 nomor 38 dan juga 53. Stefanus menjelaskan seperti itu. Itu yang kami pakai. Bukan yang di luar perjanjian baru, orang-orang yang ngomong ini yang mengatakan, karena tentunya otoritas tertinggi yang ada di dalam skripturnya itu sendiri. Lalu berikutnya, ini aku koreksi, bukan Yakobus 1 nomor 25, tapi Judah 1 nomor 25. Itu Pendeta MM. Maaf tadi di awal salah sebut aku. Nah, di situ dikatakan mono. Mono sendiri itu adalah bentuk sebentar. Itu bentuk datif dari monos. Jadi bentuk nominatifnya dia monos. Monos itu mempunyai definisi yang artinya alone, sendiri, atau tunggal, atau satu lagi apa ya? Sebentar, aku lihat dulu di leksikonnya. Atau desolate gitu. Atau dia mengeksklusifkan gitu, eksklusif, satu, tunggal. Nah, itu jatuh cocok sekali ketika diterjemahkan dengan esa. Lalu yang terakhir, kekristenan ini di sini menarik ya. Ketika kekristenan bilang percaya Tuhan itu satu, tapi menganggap yang dua lagi, yang firman yang sifatnya Tuhan ini dan juga roh yang merupakan produk dari penciptaan, mempunyai kehendak yang setara dengan Tuhan. Nah, di sini kan jadinya ada 3 pribadi gitu. Karena kita kalau dari perspektif Islam kita melihat siapa yang berkehendak, siapa yang mempunyai kehendak, siapa yang mengontrol. Itu yang kami anggap. Itulah kenapa kami menggunakan kata saya, kata sendiri. Karena kami mempunyai kehendak. Kehendaknya itu yang kami hitung sebagai satu pribadi. Kalau punya kehendak satu pribadi, maka pribadi ini di luar pribadi yang lainnya. Tidak mungkin ada 2 pribadi dalam satu tubuh. Nah, lalu contohnya misalnya begini ya. Kita lihat. Ini misalnya kalau kita pakai pribadi, karena dalam kekristenan itu sangat syarat dengan tre personae una substantia. Di sini lihat, perhatikan. Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Perhatikan, ini pribadi Tuhan Bapa jatuhnya kan yang ngomong. Maka pribadi Tuhan Bapa ini tidak menganggap pribadi roh dan pribadi firman-Nya. Pribadi Bapaknya sendiri saja yang berbicara seperti itu. Siapa mau mengumpamakan aku, sang Tuhan Bapa ini sehingga kami sama, ini mau diumpamakan dengan siapa? Kan begitu jatuhnya. Nggak dianggap udah. Ini satu cross reference-nya bisa kita lihat di Maryam 65. Rob yang menguasai langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia, berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia? Jadi orang itu disebut juga satu. Nggak ada kita menganggap jiwa, roh, tubuh ini mempunyai pribadi yang berbeda, mempunyai kehendak yang berbeda. Kalau ada seperti itu tuh berantem di dalam badannya. Seperti biasanya tuh begitu. Terus di sini juga Yesaya 46 nomor 9 dan juga Yesaya 40 nomor 18. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwa akulah ilah, tidak ada yang lain. Akulah ilah, tidak ada yang seperti aku. Pribadi Tuhan Bapa berbicara begini, tidak ada yang seperti aku. Pribadinya Tuhan Bapa. Pribadi roh, pribadi firman berarti berbeda. Udah dikukuhkan ini.
Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya udah, berarti Allah saja yang begini itu Allah saja. Sifatnya ini tidak hidup seperti Allah. Karena sifat harus ada yang menyifatinya. Sedangkan yang menyifati tidak perlu ada sifatnya. Contoh gula, sifatnya manis. Manisnya hilang, apakah gulanya ikut hilang? Kan enggak. Gitu simpelnya pendeta. Nah, ini adalah konsekuensi dari konsep ketuhanan dari kekristenan itu sendiri. Silahkan pendeta ditanggapi. Ya, tapi saya mendengar poin-poin Anda ini tidak mendarat ya. Tapi baik, saya coba tanggapi mungkin yang masalah istilah Tuhan menggunakan aku dulu. Lalu nanti saya akan tetap juga menjelaskan mengenai perbedaan fundamental bagaimana Islam membaca Quran dan bagaimana Kristen membaca Alkitab. Ya. Nah, yang pertama begini. Ketika Tuhan berkata aku, itu sama sekali itu tidak mengatakan bahwa yang bicara itu hanyalah Bapa, anak tidak ikut, Roh Kudus tidak ikut. Atau ketika misalnya anak berkomunikasi dan berkata aku, lalu kita mengeksklud atau mengeluarkan Bapa dan Roh Kudus. Nah, kalau begitu caranya ini triteism, ini bukan Tritunggal. Kalau triteism, tiga Allah terpisah ya. Bapa terpisah dari anak terpisah dari Bapa, terpisah dari Roh Kudus. Sehingga masing-masing kalau Bapa bicara, anak tidak ikut-ikut ya. Roh Kudus tidak ikut-ikut gitu. Tapi itu triteism ya. Kalau Trinitas itu apa yang dikatakan Bapa, di dalam Bapa itu sendiri sudah ada anak, di dalam Bapa dan anak itu sudah ada Roh Kudus. Karena ketiga pribadi ini tidak bisa dipisah, saling mendiami ya, saling memenuhi dengan cara yang paling sempurna satu dan yang lainnya. Maka nggak bisa dipisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi nggak bisa dipisah. Sehingga ketika satu pribadi berkata, aku, maka di dalamnya sudah mencakup anak, juga sudah mencakup Roh Kudus. Seperti itu. Nah, lain halnya ketika Allah Tritunggal berbicara kepada dirinya sendiri. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26. Di sana baru kita melihat bagaimana ketiga pribadi ini berkomunikasi dan tidak menggunakan kata aku di sana. Ya, di sana dikatakan baiklah kita ya menciptakan manusia. Seperti itu. Tetapi selama Allah itu, Allah Tritunggal berfirman kepada manusia, dia selalu menggunakan kata aku, bukan kami. Kenapa? Karena ketika Bapa berfirman melalui sang anak, ketika berkata aku, itu sudah mewakili ketiga pribadi. Jadi tidak perlu menggunakan kata kami atau kata kita, tidak perlu. Ya, kata aku itu sudah mewakili ketiga pribadi. Karena tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Kehendak Bapa itu kehendak anak, itu juga kehendak daripada Roh Kudus. Ya, kebenaran Bapa adalah kebenaran anak, adalah kebenaran Roh Kudus. Keadilan Bapa adalah keadilan anak, adalah keadilan Roh Kudus. Tidak ada pertentangan sedikit pun di dalam ketiga pribadi Tritunggal. Kalau ada pertentangan, berarti ada kekurangan, ada kelemahan, ada cacat. Tetapi kalau ada cacat, itu bukan Allah. Karena Tritunggal adalah Allah, Bapa sempurna tidak bercacat, tidak terbatas. Anak sempurna tidak bercacat, tidak terbatas. Roh Kudus sempurna, tidak bercacat, tidak terbatas, saling memenuhi satu dan yang lainnya, sehingga pertentangan dalam bentuk apapun tidak ada. Apa yang dikatakan Bapa, itu juga. Yang dikatakan anak, itu juga yang dikatakan Roh Kudus. Apa yang difirmankan Bapa, itu juga yang dinyatakan oleh Sang Firman itu sendiri, yaitu anak. Dan itu juga yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada para nabi dan para rasul. Tidak ada pertentangan apapun di sana. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi bagi orang Kristen ketika Allah menggunakan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26, lalu di bagian lain Allah berkata, aku berfirman. Itu no problem bagi orang Kristen, tidak ada pertentangan apapun. Ya, seperti itu. Dan ketika misalnya ya Allah Tritunggal menampakkan diri pada saat Yesus dibaptis, ya. Allah Bapa berkata dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, Roh Kudus itu
tampil dalam rupa merpati, dan anak dalam kemanusiaannya, bukan dalam kealahannya, dalam kemanusiaannya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika tiga pribadi ini menyatakan dirinya, orang Kristen sama sekali tidak memahami itu sebagai keterpisahan. Mengapa? Bapa yang berbicara dari sorga adalah Bapa yang memenuhi segala sesuatu, hadir dalam segala sesuatu, tidak terbatas. Anak yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu kemanusiaannya yang terbatas. Tubuh jiwa manusianya ada di di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Tetapi logos dalam kealahannya selalu satu adanya dengan Bapa, selalu satu adanya dengan Roh Kudus, sama-sama tidak terbatas, sama-sama sempurna. Dan ketika Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati, merpati bukan Roh Kudus, itu penampakan, ya, menampakkan diri dalam rupa merpati. Roh Kudus pada saat yang sama, karena dia adalah Allah sesungguh-sungguhnya, juga maha hadir sama seperti Bapa, sempurna sama seperti Bapa, tidak terbatas sama seperti Bapa. Jadi tidak ada keterpisahan apapun di sana, ya. Roh Kudus yang tampil, yang kelihatan itu kan penampakan itu, bukan esensinya Roh Kudus. Kalau esensinya Roh Kudus tidak kelihatan, yang namanya roh ya tidak kelihatan, yang namanya tubuh ya kelihatan, materi kelihatan, roh tidak kelihatan. Makanya itu penampakan saja itu. Ya, no problem ya, bagi orang Kristen itu tidak ada problem apa-apa ya. Nah, saya kembali yang kedua sekarang. Saya kembali menegaskan yang Anda mungkin bagi saya masih belum paham ya. Ya, mengenai Kristen dan Islam ini dalam membaca atau dalam mendekati teks masing-masing itu sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Islam itu kan maunya harafiah. Ya, padahal juga nanti inkonsistensinya akan kelihatan. Ada tafsiran-tafsiran juga, itu sebabnya penafsiran misalnya saja, itu orang-orang Cokro TV, Dedi Siregar, Ade Armando, dan tafsiran Anda terhadap Quran juga pasti beda. Itu karena memang melibatkan penafsiran. Tapi dari apa yang Anda nyatakan kepada saya ini, saya melihat, saya memahami bahwa Anda sepertinya mengatakan bahwa memang kita harus teks saja. Kalau teks bilang A, ya itu saja begitu ya. Tapi Kristen tidak begitu. Kita melihat teks itu ditempatkan dalam konteks apa. Walaupun teks itu atau satu kata sama dengan satu kata yang digunakan, dan maksudnya satu kata yang sama digunakan dalam konteks yang lain, walaupun katanya sama, kita nggak langsung mengatakan itu artinya itu pasti sama. Nah, saya kasih contoh tadi, saya dengar penjelasan Anda pun nggak paham ya, belum sepenuhnya paham ya. Bahwa istilah makan itu, Anda bilang kita kembali ke KBBI ya. Itu KBBI itu dia menjelaskan dalam konteks makan itu dalam pengertian yang biasa. Tapi kita sering menggunakan apa yang kita biasa sebut itu sebagai apa ya itu, kalau dalam bahasa Inggris itu semacam phrasal verb ya. Itu dalam bahasa Inggris ya, di mana arti normalnya itu seperti misalnya makan tadi itu adalah memasukkan makanan ke mulut, tapi ada yang merupakan kata-kata phrasal verb yang tidak mengikuti pengertian yang normal, yang alamiah. Misalnya tadi makan uang, istilah makan uang kan umum dipakai itu. Ya, tidak bisa disangkal itu kan, makan uang artinya kan korupsi, ya. Ya, makan uang artinya kan korupsi. Misalnya dalam itu ada perumpamaan atau mungkin lebih tepat peribahasa ya, peribahasa yang sering dipakai, pagar makan tanaman. Itu kan bukan dalam pengertian normal itu makan di sana itu. Pagar makan tanaman artinya misalnya guru itu memanfaatkan muridnya mungkin yang cantik lalu diperalat untuk kepuasan seksual misalnya guru itu sendiri. Nah, misalnya pengertiannya kan begitu ya. Itu umum kan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan menerima peribahasa ungkapan-ungkapan. Ya, saya bilang phrasal verb tadi ungkapan-ungkapan ya. Pengertian satu ungkapan dengan pengertian satu kata dalam pengertian normalnya itu kan berbeda. Maka membaca Alkitab ini kita lihat kalau Kristen.
Apakah itu sifatnya memang harafiah, harus ditafsir harafiah, atau sifatnya simbolik. Misalnya yang sering orang Islam salah tafsir. Ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, pertama-tama itu sifatnya simbolik itu. Pertama-tama dan terutama. Sifatnya simbolik. Karena kalau berbicara Allah Bapa, pribadi pertama Tritunggal yang tidak terbatas itu. Allah yang tidak terbatas, tidak punya sebelah kiri, tidak punya sebelah kanan. Tidak punya depan, tidak punya belakang. Tidak punya atas, tidak punya bawah. Allah itu memenuhi segala ruang, sekaligus itu transenden, melampaui segala ruang. Jadi Allah tidak bisa dikurung timur barat, ya, dikurung pada timur barat, utara, selatan, atas, bawah, tidak ada itu Allah itu. Maka sebelah kanan Allah di mana? Tidak ada. Sebelah kiri Allah ada di mana? Tidak ada. Nah, maka istilah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah sifatnya simbolik yang menyatakan bahwa Yesus dalam tugas kemanusiaan, dalam tugas mesianiknya ketika datang menjadi manusia, itu tuntas, sempurna, mengalami kemenangan. Nah, kalau dalam konteks hukum Romawi misalnya, orang yang mengalami kemenangan itu ditaruh di sebelah kanan. Ya. Nah, maka istilah Yesus duduk di sebelah kanan itu menyatakan kemenangannya di dalam misi penebusannya. Maka istilah duduk di sebelah kanan itu dipakai. Bukan karena Bapa punya sebelah kanan, sebelah kiri. Tidak. Itu pertama. Yang kedua, yang dilihat misalnya oleh Stefanus, ya, ketika mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dia melihat Yesus berdiri di atas, di sebelah kanan Allah Bapa katanya. Yang dilihat itu adalah kemanusiaan Yesus yang naik ke sorga. Memang kemanusiaan Yesus berbeda dengan kealahannya. Kemanusiaannya itu bukan kealahannya, kealahannya bukan kemanusiaannya. Kealahan Yesus tidak terbatas, sama seperti Bapa, sempurna. Memenuhi segala ruang dan sekaligus transenden, melampaui ruang. Tapi kemanusiaan Yesus ada di sorga, terbatas itu. Kemanusiaan Yesus tidak ada di mana-mana. Maka yang dilihat Stefanus adalah kemanusiaan Yesus. Ya, kemanusiaan Yesus yang dikatakan duduk di sebelah kanan Allah dalam pengertian simbolik tadi itu. Ya, bahwa dia sudah menang mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa setan dalam karya penebusannya. Nah, apa orang Islam misalnya seperti Anda ini memahami Alkitab dengan cara saya dan cara Kristen seperti saya apa enggak? Kalau begitu. Nah, saya khawatirnya Anda nanti membaca itu, lalu menafsir sesuai dengan perspektif Islam Anda, lalu Anda serang itu. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Ya. Nah, maka kembali lagi ya. Nah, begini Pak Penetua ya, kita sudah lama bicara ini, sebetulnya saya hanya mau 1 jam lebih sedikit saja live tadi, ternyata Anda masuk, ya saya menghargai Anda ya, saya terima Anda, ternyata Anda juga bicaranya baik ya. Kalau begitu saya pasti baik ya. Saya pasti berargumentasi dengan baik, nggak marah-marah kayak katanya Rudi Yohanes itu, enggak. Jadi gini ya, setelah ini saya kasih lagi kesempatan Anda untuk bicara, ya saya tunggu Anda sampai selesai, kemudian saya memberikan tanggapan lagi, kita berhenti dulu. Ya kita berhenti dulu, kalau cara Anda begini saya mau terus untuk dialog sama Anda, enggak apa-apa. Ya. Kita cari waktu saja lebih bagus ya, dengan topik ya Trinitas atau Tauhid boleh ya. Trinitas atau Tauhid, atau topik yang mungkin berkaitan dengan itu ya. Kalau masalah kealahan Yesus saya sudah dengan Suma, dengan siapa itu sudah juga mengenai Quran, Alkitab itu sudah juga ya. Ya, kalau mau topik Trinitas atau Tauhid silakan diatur ya. Jadi begitu ya. Jadi sedikit lagi saya tambahkan. Sebelum saya kasih Anda kesempatan ya, silakan Anda terus silakan Anda terus silakan Anda menyampaikan seluruh argumentasi Anda dan saya maka memberikan tanggapan terakhir. Setelah itu mungkin saya tutup saja. Ini ada banyak yang antri sebetulnya, mungkin saya tidak tahu apa masih bisa terima nanti ini ya. Jadi baik begini ya. Yang Anda perlu pahami sebetulnya yang saya mau kalian yang dari Muslim cobalah memahami iman Kristen dari perspektif Kristen. Itu dulu. Tidak berarti saudara harus setuju. Bukan itu. Anda memahami
iman Kristen dari perspektifnya Kristen. Nah, nanti kalau saudara sudah paham misalnya penjelasannya tentang Tritunggal, Dwi Natur Kristus, ya, Alkitab dan lain sebagainya, baru kalau Anda melihat kelemahan-kelemahan apa yang Anda mau serang, barulah bisa diserang. Nah, ini baru connect menurut saya. Tapi yang terjadi selama ini apa? Kalian mendekati iman Kristen dengan perspektif Islam kalian. Nah, padahal Kristen tidak begitu. Misalnya yang dikatakan suma itu yang saya ulang-ulang ya. Dikatakan logos menjadi manusia, berhenti menjadi Allah. Itu tidak ada itu. Logos mengambil natur manusia, kealahannya tetap tidak berhenti itu. Kealahannya sampai selama-lamanya begitu ya. Jadi ada salah paham semacam ini yang dipaksakan ke Kristen. Lalu Kristen berkata, kita tidak percaya seperti itu. Bukan itu iman Kristen begitu. Jadi harapan saya kalian ini memahami iman Kristen sesungguhnya apa. Setelah itu baru diserang. Nah ini baru cocok. Sama juga saya tidak akan ngarang-ngarang sendiri tentang Islam. Anda kalau lihat debat saya dengan Suma, saya mendengarkan apa yang menjadi argumentasi dia, itu yang saya tanggapi. Saya tidak ngarang-ngarang sendiri tentang Islam, lalu saya serang sendiri. Misalnya, ngarang-ngarang sendiri tentang Nabi Anda, ngarang-ngarang sendiri tentang Quran, ngarang-ngarang sendiri tentang yang saya anggap itu dipercaya Islam, padahal sebetulnya Islam nggak percaya itu. Oh, saya paling takut itu, nggak mau. Lebih baik saya mendengarkan argumentasi orang, setelah dia menyampaikan argumentasi, itu yang saya serang, itu lebih bagus. Ya, itu tanggapan terakhir saya, silakan Anda sekarang. Ya, sebelum aku tanggapi, Trinitas sama Tauhid mau kapan nih Pendeta MYM bisanya? Aku malam ini sih bisa. Gini, kalau malam ini enggak lah saya ya. Hari ini saya sudah lebih banyak kerjaan lah, nanti terbengkalai yang lain nanti. Jadi dicari waktu sebentar. Ini kan hari dari pendeta aja karena aku time freedom soalnya. Ini hari apa ya? Ini hari Sabtu ya. Oh, Sabtu minggu depan berarti. Minggu depan sebentar. Mungkin sekitar Rabu atau Kamis bisa. Hari Rabu atau Kamis. Di fiction aja, Rabu atau Kamis. Kamis lah ya. Iya, Kamis ya, malam ya. Jam berapa? Jam 8. Jangan terlalu malam lah, enggak mau saya. Jam 7 jam aja 7 mulainya. Ya. Oke, lock. Jam 7 gini, kita berdialog. Kalau Anda kalau Anda memberikan kalau Anda memberikan jaminan kepada saya bahwa bisa tertib seperti ini, nggak usah pakai moderator ya. Tapi kalau Anda nggak bisa menjamin, kalau Anda bisa menjamin bahwa kalau Anda tidak bisa menjamin bahwa nanti akan kacau, kita pakai moderator lebih bagus. Ya, terserah Anda. Enggak kok. Enggak, ini bukti pendeta MYM. Karena aku gitu pribadi ya, ini supaya pendeta lebih mengenal Penatua Triune Slayer. Aku tuh dalam Islam diajarkan Al-Hajj 39 dan Al-Baqarah 190. Kami diizinkan memerangi orang-orang yang memerangi kami. Dan kami ini ditanya, kenapa kalian tidak memerangi orang-orang yang memerangi kalian? Sehingga maksudnya apa? Kita itu reaktif. Tergantung dari lawannya dulu. Lawannya santun, tentunya santun kita. Begitu. Ya, kalau lawannya motong, ya motong juga. Ya, baik, kalau ada jaminan, enggak apa-apa, enggak usah pakai moderator. Kamis ya. Kamis malam jam 7 ya. 7. Oke, baik kalau gitu. Ya, baik. Oke, Lok, kalau begitu. Ya, silakan tanggapannya. Ya, itu Ivani Visabilillah yang di live Triune Slayer Comment Center dan juga yang di majelis live-nya Pendeta MYM. Kamis Trinitas Tauhid, Penatua Triune Slayer versus Pendeta MYM. Oke, sekarang aku langsung masuk ke konten materi kita. Mengenai penafsirannya, kita balik ke sana dulu. Inilah yang terjadi ketika bawa Ade Armando, bawa aku, terus bawa orang-orang yang lainnya. Lalu terjadi banyak perbedaan penafsiran. Itulah yang terjadi dalam kekristenan jika penafsiran ini dibebankan kepada manusia, Pendeta MYM. Manusia yang bahkan tidak tertulis di dalam kitab sucinya sendiri. Jadinya apa? Beda-beda kan? Makanya kembalikan kepada otoritasnya, itu udah paling benar. Otoritasnya siapa? Orang-orang yang dikenal di dalam kitab suci. Paulus, Petrus, Stefanus, Yesus, dan nabi-nabi Israel lainnya. Banyak kok tokoh-tokoh perjanjian lama, perjanjian baru yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan keimanan. Karena insya Allah ujung-ujungnya jatuhnya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Karena tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada yang mengajak kita untuk menyembah roh atau menyembah firman. Lalu soal makan uang,
Itu bisa kita cek di KBBI. Makanya KBBI itu otoritas. Ketika pendeta MYM bilang makan itu artinya ada yang lain, itu masih asumsi. Asumsi ini akan kita buktikan kepada otoritas dari bahasa Indonesia. Siapa? KBBI. Kita cek di sana KBBI. Ternyata benar yang dibilang pendeta MYM bahwa makan uang ini mempunyai arti yang lain dari makan yang harafiah. KBBI mencatat itu. Maka kami pun tidak akan komplain. Karena ternyata otoritasnya ini sudah menyatakan itu ada makan uang itu. Ada juga nanti di KBBI makan waktu, artinya memakan waktu yang lama. Ada juga yang makan hati nanti yang artinya ngebatin. Banyak kok arti dari makan itu. Karena KBBI mencantumkan itu. Tidak dicantumkan di KBBI, maka asumsinya pendeta MYM patah. Karena tidak ada yang mendukung dari otoritas. Ini keimanan Islam. Makanya Islam itu penjelasannya atau dalam kurung penafsiran itu Quran bil Quran atau Quran bil hadits yang pertama. Dan ketika kita menggunakan penafsiran, kita lihat ke Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsirnya, tapi Ibnu Katsir mencatut semua hadits-hadits yang terpaut dan menyangkut kepada ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu pendeta MYM. Otoritas menjamin kebenaran tersebut. Rantai persaksiannya bisa kita validasi di sana. Lalu berikutnya soal yang tadi yang pribadi. Nah, ketika pribadi ini dibilang pribadi Bapak berbicara, maka pribadi Roh dan Firman juga berbicara. Berarti sama-sama membuka mulutnya kan. Konsekuensi dari keimanan ini adalah di Matius 3 nomor 16. Apakah ketika suara Tuhan Bapa muncul, lalu kemudian Roh Kudus menjelma menjadi merpati, lalu Yesus dibaptis di sana, apakah tiga sosok ini ketika suara berbicara, maka merpati dan juga Yesus berbicara? Tidak. Karena karena dalam narasi dari teks tersebut hanya ada suara dari langit berucap, bukan dari suara dari langit, merpati dan juga Yesus berbicara, inilah anak yang kukasihi. Tidak. Maka dari itu, ketika satu pribadi berbicara, yang lain tidak dianggap sama sekali. Bukti konkretnya di mana? Matius 3 nomor 16. Itu. Kemudian soal tidak ada pertentangan, maka jika ada pertentangan ada kekurangan dan cacat. Wah, ini kena lagi konsekuensinya. Nanti di Matius 26 nomor 39 pendeta MYM, di mana Yesus itu berkata begini. Di Matius 26 nomor 9 itu sebentar ya. Matius 26 nomor 39. Nah, di sini itu dikatakan begini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, kata Yesus, berarti, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan, ada pertentangan di sini. Ada pertentangan kehendak Yesus, tapi Yesus mengalah, lalu membiarkan kehendak Bapaknya yang terjadi. Dua pribadi pasti ada dua kehendak. Dua kehendak berarti ada dua entitas. Ini adalah konsekuensi logis yang harus ditentang sampai akhir zaman oleh kekristenan. Logika seperti ini yang harus ditentang. Dalam Islam ini final. Ada yang berkehendak, maka itu pribadi. Ada lagi yang berkehendak, maka itu pribadi yang berbeda. Sekarang dilihat apakah yang pribadi yang berbeda ini statusnya. Apakah itu kholik atau makhluk. Nah, di sini status nanti akan terlihat perbedaannya. Begitu pendeta MYM. Lalu yang terakhir itu soal logos ya. Logos. Ini yang menarik. Ini salah satu argumentasi aku yang selalu sulit untuk dibantah. Tadi yang pertama itu mengenai konsekuensi logis dari pribadi berbicara, lalu yang kedua ini mengenai logos. Nah, logos aku akan tarik secara general. Ini pendeta MYM ya. Tidak ada konsep keimanan dalam kekristenan yang eksklusif datang original dari kekristenan itu sendiri. Salah satunya adalah logos. Penuhanan kepada logos sudah dilakukan oleh Heraklitus, pagan Yunani tahun 500 sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Yesus turun ke bumi. Penuhanan logos ini pertamanya dari Heraklitus, lalu kemudian dikembangkan lagi oleh Zena de Atrium. Zena de Atrium bikin universitas, dibuka bernama Stoikisme, kemudian Stoikisme. Setelah Stoikisme, maka Hellenistic Judaism yang bernama Philo memodifikasi logos ini untuk menjadi angel of God atau agennya Tuhan di dalam keimanan Yahudi. Lalu kemudian masuklah ke Yohanes 1 sampai Yohanes 18 logos ini.
Nah, ketika aku ucapkan yang seperti ini, maka kita udah tahu, oh ternyata pengspesialan status logos ini datangnya bukan dari eksklusif kekristenan. Yang menarik dan ironis, Pendeta MYM, ini nyambung ke argumen ketiga aku yang sangat sulit dibantah oleh kekristenan. Yang namanya logos tidak akan keluar jika tidak ada yang lego. Apa itu lego? Firman. Lego itu firman, sedangkan logos adalah produk dari firman. Apa itu logos? Kata. Itulah kenapa dalam Arabic Bible disebutnya al-kalimah, lalu kemudian di dalam English itu word, kata. Tanpa ada yang berucap, tanpa ada yang berbicara, maka kata tidak akan ada. Selamat datang di kebenaran, Pendeta MYM. Inilah konsekuensi keimanan yang harus berbantahan dengan logika-logika simpel dari manusia awam sampai akhir zaman nanti. Semoga hidayah sampai kepada Pendeta MYM. Dan aku nantikan nanti kita hari Kamis berjumpa ya. Silakan Pendeta MYM, aku berikan untuk ini waktu dan tempat untuk Pendeta. Ya, saya akan memberikan tanggapan terakhir untuk Anda. Ya, kalau Anda mau keluar ya enggak apa-apa. Tapi kalau masih mendengar, tapi saya kira waktu kita sudah habis ya. Ini tanggapan saya yang terakhir. Ya, baik gini. Ya, saya menanggapi siapa namanya? Penatua Triune Slayer ini tadi. Jadi yang pertama mengenai Bapa berbicara, yang saya katakan itu pasti di dalamnya itu sudah ada Anak dan Roh Kudus. Ini tidak berarti bahwa itu berbicara bersama-sama. Ya, saya tidak mengatakan mereka berbicara bersama-sama. Tapi kalau Bapa bicara, sedangkan Bapa nggak bisa dipisah dari Anak dan Roh Kudus, maka sudah terwakili Anak dan Roh Kudus di dalamnya. Karena tidak ada perbedaan kehendak, tidak ada perbedaan keinginan, tidak ada perbedaan rencana, rancangan, ketetapan atau apapun dalam diri Allah Tritunggal. Ya. Nah, memang selalu dibedakan. Ya, itu Alkitab membedakan ketika Allah berbicara dengan dirinya sendiri, maka istilah kita dipakai di sana. Tapi kalau Allah itu berrelasi dengan manusia dan berfirman, ada kata aku di dalamnya. Dan ini sebetulnya bukan pertentangan. Tadi dibawa misalnya mengenai Bapa berkata dari sorga, Yesus dibaptis dan Roh Kudus itu turun dalam rupa merpati. Ya, memang ini kekhasan Tritunggal. Bapa bicara karena Bapa adalah pribadi tersendiri. Ya, Roh Kudus tampil tersendiri dan Tuhan Yesus itu dibaptis dalam kemanusiaannya. Ya. Dan itu sama sekali tidak menunjukkan keterpisahan ya. Saya sudah menjawab itu tadi. Ya. Jadi itu sesuatu yang biasa. Bahwa Bapa bisa bicara sendiri kepada Anak. Dan Anak bisa bicara sendiri kepada Bapa. Atau ketiga pribadi itu saling berkomunikasi. Itu logis karena memang ada tiga pribadi yang berbeda. Bahwa Allah Tritunggal ini berbicara kepada ciptaan, kepada para nabi, kepada para rasul. Dengan kata aku berfirman, itu juga logik. Kenapa logik? Karena ketika salah satu pribadi berbicara, ketiga pribadi itu sudah tercakup di dalamnya. Karena ketiga pribadi nggak bisa dipisah. Ketiga pribadi nggak ada perbedaan kehendak apapun. Nah, lalu disinggung tadi itu, Yesus ada perbedaan kehendak dan Bapa katanya. Tapi konteks yang dilupakan oleh penatua Triune Slayer ini adalah bahwa Yesus dalam kemanusiaannya sedang bergumul di sana. Dan Yesus itu dwinatur. Ada kehendak ilahinya, ada kehendak manusianya. Di dalam kehendaknya sebagai manusia yang sedang menderita, dia berdoa, bergumul di hadapan Allah, Allah Bapa. Jikalau sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu justru bagi saya hanya menunjukkan kemanusiaan Yesus. Memang Yesus betul-betul manusia dalam kemanusiaannya. Tetapi apakah itu ada pertentangan ya? Bahkan dengan kehendak kemanusiaan Yesus dan kehendak ilahi. Tidak ada pertentangan juga. Karena di situ tidak ada pemberontakan. Nggak ada indikasi untuk itu. Yesus di sana dalam penderitaannya atau dalam tekanan batin yang luar biasa dalam kemanusiaannya, menghadapi salib, penderitaan salib,
Di sana Tuhan Yesus itu hanya mengatakan, jikalau sekiranya biarlah cawan ini lalu, biarlah kiranya penderitaan ini lalu. Tapi langsung ditutup dengan apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi kehendak manusia Yesus yang menderita ini mau disesuaikan dengan kehendak ilahi, kehendak Sang Bapa, ya, yang mengutus dia. Ya, dan tentu saja kehendak ilahi Sang Logos itu sendiri, ya, tidak akan mengikut keinginan kemanusiaan Yesus yang mengatakan biarlah cawan ini berlalu, ya. Karena bukan itu tujuannya Yesus datang. Yesus memang harus meminum cawan penderitaan. Nah, kalau kita meneliti dan sungguh-sungguh tidak ada pertentangan di sana, bahkan dalam kehendak kemanusiaan Yesus, ya, yang meminta cawan itu berlalu, itu tidak ada pertentangan apapun. Karena langsung ditutup dengan apa? Memang kemauannya cawan itu berlalu, tapi bukan kemauanku, kemauanmu Bapa yang terjadi. Sudah klop di sana, tidak ada pertentangan di sana. Tidak ada perkelahian di sana, kan? Jelas itu. Ya, tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa aspek kemanusiaan Yesus tetap perlu dibicarakan di situ. Ya, nggak bisa hanya bicara aspek kehendak Logos sendiri, ya, dan kehendak Bapa, kan begitu, ya, yang dianggap bertentangan, ya. Nggak ada. Kalau kehendak Logos, kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus itu sebagai tiga pribadi yang berbeda, tidak ada pertentangan apapun. Kehendak Bapa itulah kehendak Anak itulah kehendak Roh Kudus, kehendak Roh Kudus itulah kehendak Anak itulah kehendak Bapa, ya. Yang berikut sekarang mengenai istilah Logos. Nah, ini lagi dia menggunakan perspektif Islam untuk menilai kekristenan, ya. Orang Kristen itu, saya sudah mengatakan dalam debat dengan Suma, dia prinsipnya translation dan contextualization. Maka kita bisa mengadopsi kata apapun, bahasa apapun untuk menjelaskan firman Allah. Maka Alkitab perlu diterjemahkan. Begitu pula istilah-istilah yang dipakai bisa diambil dari pemahaman-pemahaman yang ada di dunia ini, lalu diberi pengertian yang sesuai dengan maksud firman Allah. Nah, demikianlah Rasul Yohanes mengambil istilah Logos. Logos dalam pengertian Yunani, filsafat Yunani itu adalah satu intelijensia yang menjadi dasar keberadaan segala sesuatu. Tapi orang-orang Yunani tidak memahami bahwa Logos itu adalah Kristus. Dan Yohanes mengambil itu, istilah Logos, yang dipahami oleh orang-orang Yunani sebagai intelijensia yang mendasari alam semesta ini, keberadaan alam semesta, yang menjadi penyebab alam semesta ini ada, yang menopang alam semesta ini. Kemudian itu merujuk kepada Yesus, dan sangat tepat sekali. Memang Yesus adalah Logos, di mana Allah Bapa mencipta melalui Logos, melalui firman. Di mana Sang Firman adalah dasar dan alasan mengapa penciptaan ini ada. Itu dijelaskan dalam kitab Kolose, dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 3. Saya tidak membuka lagi karena sudah banyak bicara, ya. Dan saya sudah menjelaskan hal ini dalam banyak video saya yang lain yang menyatakan keunggulan daripada Sang Logos. Jadi no problem at all, ya, dipermasalahkan oleh Triune Slayer tadi yang mengatakan bahwa Logos itu diambil dari filsafat Yunani, katanya. Tidak original punya Kristen, katanya begitu, ya. Kristen itu menggunakan bahasa di dunia ini. Orang-orang Kristen pertama adalah orang Yahudi. Kristen itu bukan satu suku sendiri, ya, dengan satu bahasa sendiri, langsung bok begitu, tanpa presiden apa-apa. Kristen itu ya orang Yahudi. Orang Yahudi yang percaya kepada kitab Tanak, lalu kemudian merujukkan nubuat-nubuat itu kepada Yesus Kristus, dan memang terbukti kitab Tanak Yahudi menubuatkan tentang Yesus Kristus, Sang Logos itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan Kristen tidak ada yang original,
pertanyaan saya, apakah memang Quran dan Islam itu original? Kan itu lahir di Arab, dan sebelum Islam sudah ada itu penyembahan terhadap Allah. Ya, sudah ada di sana. Jadi bukan original kan? Jadi sebetulnya pertanyaan ini tidak relevan untuk Kristen. Kenapa? Karena Islam pun kalau dituntut harus original, sukunya bukan suku Arab, ya, langsung suku Islam sendiri, bahasanya bahasa Islam sendiri, kitabnya enggak usah pakai bahasa Arab yang sudah ada sebelum Islam, tapi pakai huruf-huruf Islam sendiri, kan nonsens itu. Ya, jadi kalau saya membalikkan serangan daripada Triune Slayer ini kepada dirinya juga sama seperti itu, ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, saudara. Ini satu orang bapak ini, kayaknya Pak Hartanto dari Amerika ini sudah antri dari tadi. Ya, mungkin saya beri kesempatan 1-2 menit, setelah itu saya tutup saja live streaming ini, ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Suaranya. Ya. Kami sudah malam, jadi saya off kamera aja ya. Ya. Boleh ya? Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pendeta Muriwali. Penjelasannya saya ikutin, tapi menurut saya Anda betul-betul menguatkan iman pendengar anak-anak Tuhan. Tapi untuk janji Anda minggu depan, menurut saya itu cuma menghabiskan waktu, Pak Pendeta. Jadi batalkan aja. Karena begini, dia tadi kan menekankan berulang-ulang bahwa kami ini mengimani atau percaya Yesus dan sebagainya, itu tafsiran toh. Lalu mereka membanggakan diri mereka, kalau dia bukunya ada ayatnya. Nah, sekarang kita juga ada ayatnya kok. Tapi mereka juga terus membantah terus. Yesus berkata kan di Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah Yesus berkata, aku datang bukan melainkan ini. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, loh, ya toh. Udah jelas. Itu pun dibantah kok sama mereka. Bahkan di Yohanes 15 ayat 26, Yesus menjanjikan untuk diberikannya penghibur. Ya toh, itu pun juga jelas kok, ya toh, bahwa kebenaran itu keluar dan datang dari Bapa. Ya toh, jadi Bapaklah yang mengandung firman-Nya dan rohnya. Ya toh, sehingga oleh karena itulah di dalam penjelasan yang lebih lanjut, datangnya Yesus ke dunia ini Suaranya Pak. Ya, suaranya, itu Pak. Ya. Itu semuanya sangat jelas. Tapi mereka juga akan tetap membantah. Lalu kurang-kurang apa ya Pak Muri, waktu Yesus menjabarkan dirinya, akulah kebenaran, akulah pintu, itu semua ada berapa itu? Ada 7 atau 9 statement. Akulah yang awal dan yang akhir, disertai dengan itu. Itu jelas gamblang kok, gamblang betul-betul gitu. Nah, terus dialah kehidupan itu, apalagi waktu mau membangkitkan Lazarus, betul kan? Bahwa itu sudah semuanya jelas kok. Didukung dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan. Tapi mereka memang punya dasar tidak percaya. Oleh karena itu pun benar Sang Firman sudah bersabda. Waktu Yesus tergerak hatinya melihat banyak orang datang, lalu Yesus bicarakan bahwa ada seorang penabur, ya toh, benihnya jatuh di bebatuan, tanah yang baik, di duri. Lalu murid-muridnya bilang, aduh, guru, kok susah sekali. Nah, Yesus mengatakan di situ, tadinya kepada orang banyak, gitu. Lalu
kepada murid-muridnya. Ayat selanjutnya bilang bahwa dia berkata apa adanya, tetapi kepada orang luar ya mendengar tapi tidak mengerti. Nah, ini seperti penanya tadi itu, Slayer itu, ini sangat jelas orang luar kok. Dia bisa aja membaca, tapi tetap dia tidak diberi pengertian karena memang Sang Firman sendiri tidak mau dia itu mengerti kok. Betul kan? Nah, oleh karena itulah sampai kepada doktrin apa itu predestinasi. Ya, siapa tahu ya, walau alam orang-orang seperti ini sudah, orang luar ini dipredestinasi untuk tidak bisa mendapatkan bagian dari kerajaan surga kan? Karena ayatnya kan kuat di situ. Jadi memang menghabiskan waktu, Pak Muri, itu mereka ini ngeyel aja kan, ngertinya cuma ngeyel. Lalu pada awal apa itu namanya pelajaran Anda soal si Valen ini lucu kan, dia membangga-banggakan Judaism. Padahal di zaman Yesus sendiri, Judaism itu sudah dibabat habis, betul kan? Kurang apa itu ahli-ahli kitab dan orang-orang Farisi, betul kan? Mereka hajar Yesus habis-habisan loh, baik dari pengertian kitabnya, baik dari segala macam yang mereka bisa mengerti, ya toh. Yesus bisa kok melabrak dan mementahkan mereka itu kok. Nah, sampai pada akhirnya karena kedunguan mereka, Yesus mengatakan toh, bapakmu setan itu, karena itu kamu anak-anak setan. Coba sampai dikatakan begitu. Nah, jadi orang-orang yang sekarang ini menduplikat seperti Yahudi itu, tapi kelas kambing betul-betul kan. Itu kan guru-guru Farisi Yahudi kelas berat semua itu. Ya toh, jadi si Valen ini ketinggalan zaman kalau dia membangga-banggakan Yudaisme itu. Kenapa tidak sih hatinya terbuka untuk mengimani dan percaya kepada Yesus? Kok justru itu betul-betul sangat disayangkan itu. Ya. Jadi itu komentar saya, Pak Muri. Jadi bisa dipertimbangkan. Sayang sekali waktu Anda apa itu, orang-orang ini tidak akan ada gunanya lah. Mereka memakai ayat itu persis tidak ubahnya sebagai si setan yang berupa ular toh, mencobai Hawa kan. Iya kan? Bukankah firman Tuhan mengatakan gini-gini, semuanya memakai firman itu sendiri gitu, untuk menjatuhkan ini. Nah, mereka tidak mengerti kayak tadi itu pertanyaan. Anda menjelaskannya bagus sekali, Pak, mengenai Yesus di dalam ceritanya sebagai manusia, betul kan? Mengenai cawan itu tadi. Ya, mereka tidak mengetahui dui natur secara pengimanan gitu loh, bahwa Yesus inilah memang domba yang mewakili kita semua. Betul kan? Nah, apa itu? Karena apa? Tidak bisa lah apa itu domba hewan itu untuk pengampunan dosa yang tuntas itu tidak bisa lah. Oleh karena itulah sekali dan untuk seterusnya apa itu Iris tenses gitu, sekali dan itu berjalan untuk selanjutnya. Penyaliban dan kebangkitan Kristus itu satu kali saja itu. Mereka putus itu, ndak akan mengerti itu. Nah, kalau memang hati mereka tidak dibukakan Roh Kudus, istilah bahasa Jawa itu ya, kita menjelaskan sampai telak coplok. Telak ini kan apa itu namanya? Lidah toh. Lidah kita terlepas pun mereka tetap tidak akan bisa mengerti kok, karena kuncinya di situ, mereka tidak dibukakan iman untuk itu kok. Ya, itu komen saya, Pendeta Muri. Ya, baik Pak. Ya, mengenai usulan Bapak begini, pertimbangan saya begini. Saya kan sudah berjanji ya. Kalau sudah berjanji, ya
harus ditepati begitu ya. Saya nggak biasa berjanji lalu kemudian tidak ditepati, kecuali yang menjadi partner saya itu, yang menjadi partner saya berjanji itu dia yang menyeleweng atau berkhianat begitu ya. Iya. Ya itu yang pertama, sehingga saya kira tidak bisa dibatalkan. Tapi yang kedua begini Pak, saya bukan misi utama saya untuk mempertobatkan mereka, ya. Oke. Bukan misi utama, ya. Kalau mereka misalnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya itu pekerjaan Roh Kudus, kita serahkan kepada Roh Kudus kan, ya. Betul. Tapi memang ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan mereka, sanggahan-sanggahan mereka, serangan-serangan mereka, memang itu kan umum terjadi pada orang Islam, dan justru kalau berinteraksi dengan mereka seperti itu, asalkan baik seperti tadi ya, bukan yang kayak kemarin-kemarin itu kan, saya kan bisa ada waktu untuk memberi penjelasan, sehingga mungkin ada orang-orang lain bagian dari mereka yang kita tidak tahu Roh Kudus bekerja, mereka dibukakan hatinya dan mereka bisa jadi percaya ya. Atau kepentingan yang berikut yang tidak kalah pentingnya, masih terlalu banyak orang Kristen sendiri yang tidak memahami Tritunggal, yang mungkin menganggap bahwa Allahnya Kristen itu pun sifatnya tauhid. Itu ada orang Kristen seperti itu. Jadi kalau ditanya Allahnya Kristen itu siapa sih? Bapa, siapa Yesus, siapa Roh Kudus? Mereka akan berkata, ya Roh Kudus itu Bapa, Yesus itu Bapa. Itu ada banyak sekali. Sehingga ini tetap menjadi kesempatan untuk terus-menerus menyuarakan pengejaran Tritunggal. Ya, selama kondisinya memang interaksinya itu bagus ya, saling mendengarkan dan saling ada waktu untuk memberi penjelasan begitu. Saya kira untuk orang Kristen sendiri pun itu ada manfaat. Dan saya sendiri gini, saya juga mengkritik keras. Banyak orang Kristen ini merasa sudah tahu, ya merasa sudah otak mereka penuh, padahal sebetulnya bolong-bolong, kelemahan-kelemahan pemahaman mereka begitu banyak. Termasuk ini yang suka debat-debat di YouTube itu, perlu belajar lebih banyak itu. Ya, nah apalagi yang debat-debat di YouTube, mereka paling kan sudah dengar-dengar, paling kan membaca juga kan. Apalagi mereka ini yang sebetulnya ini dari gereja yang sama sekali tidak menekankan doktrin, tidak menekankan pengajaran yang benar, itu menganggap diri mereka sudah cukup. Padahal sebetulnya mereka tahu itu kecil sekali, sedikit sekali. Nah, orang-orang semacam ini juga menjadi sasaran saya. Siapa tahu ketika mereka mendengarkan penjelasan-penjelasan saya, dalam debat-debat itu mereka bisa mendapat pencerahan begitu. Dan ya sebetulnya ada banyak masukan, bukan masukan ya, maksudnya ada banyak orang yang kasih tahu ke saya, terima kasih Pak, saya dicerahkan oleh penyampaian Bapak. Oh iya, betul sekali. Dan yang mereka pelajari ini semuanya ada dari khotbah-khotbah, ada yang dari ceramah, ada yang dari debat-debat Pak. Begitu. Jadi ya bagi saya tetap melihat positifnya sih Pak. Cuman memang sejak Valen kemarin itu saya sudah ketat. Ya, kalau masuk ke room lalu langsung sebut dengkul ya saya kick aja lah, lebih bagus. Tapi kalau dia datang dan argumentasi yang baik, saya kasih waktulah begitu. Kalau begitu, baik. Ya saya ikut mendoakan Pak Muri untuk dipakai sebagai alat Tuhan dengan mujizatnya. Itu satu. Kedua, selipkan juga Pak. Dia tadi membangga-banggakan mereka kan, ayatnya jelas. Nah, mereka menyindir kami tafsiran-tafsiran. Nah, sekarang dikik balik aja. Bagaimana Yesus yang mengatakan begitu gamblang, betul kan? Nah, itu loh. Statement tentang dirinya itu, kamu percaya enggak? Kan begitu, itu sudah kelewat gamblang kok. Lalu juga perkataan bahwa Yesus datang dan keluar dari Bapa, begitu juga tentang Roh Kudus itu. Nah itu sudah kelewat gamblang, mau didebat apa lagi? Itu perkataan yang original dari Yesus sendiri, begitu loh. Ya, terima kasih. Ya Pak, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk komentar-komentarnya.
Dan saya tutup live streaming untuk Iya, siang iya. hari ini. Tuhan Pak, memberkati kita. usul. Ya, Pak. Apakah Anda tidak mau pakai Zoom ya? Karena Zoom kan bisa masuk banyak orang gitu. Tinggal Anda tentukan gilir siapa yang mau bicara gitu. Sebetulnya memang saya mau, Pak. Cuman saya mesti ada orang tertentu yang menjalankan juga sih ya. Iya. Ya. Betul. Saya sih ada staff di YouTube, tapi ya kalau mungkin untuk urusan kayak gitu belum berpengalaman, Pak. Jadi ini. Betul. Harus ada satu lagi yang mengoperator untuk Zoom itu. Ya, kalau di YouTube ada sih saya, cuman kalau masalah Zoom dan khusus mengenai IT belum ada saya, Pak. Iya. Ya seperti itu. Ya baik, Pak. Terima kasih, Pak Muri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya, bye-bye. Ya, saya tutup, Pak ya. Ya, silakan.